Ya, interstisial itu adalah inter itu antara, tisial itu sel. Jadi cairan di antara sel. Jadi, kalau ini sel di antaranya antara satu sel dengan satu sel itu ada cairan. Jadi di antara sel ini di sininya itu interstisial. Jadi cairan di antara sel. Jadi seolah sel itu mengambang di dalam cairan interstisial. Ya, jadi seolah sel itu mengambang di dalam cairan interstisial. Banyaknya kira-kira 15% dari berat badan. Jadi kalau berat badan 100, berarti 15 kilonya adalah cairan antar sel. Lalu yang ketiga, dari cairan ekstraseluler atau cairan di luar sel, yang ketiga adalah cairan khusus. Ya, ini hanya sampai 1-2%, misalnya cairan sendi. Nah, di dalam sendi ini ada cairan seperti cairan sinovial, itu ada cairan, itu termasuk ke dalam cairan khusus. Humor vitreous itu kalau ke bola mata kan bulat, di dalamnya ada cairan, itu adalah humor vitreous. Dan cairan otak, ya, cairan otak yang ada di dalam tengkorak dan sumsum tulang belakang. Jadi otak itu berada di dalam cairan otak. Ya, jadi cairan tubuh ada dua, yaitu cairan intraseluler, ya, cairan intraseluler yang berarti cairan di dalam sel. Yang kedua, cairan ekstraseluler di luar sel. Ekstraseluler terdiri dari cairan intravaskuler, jadi cairan ekstraseluler itu cairan yang di luar sel itu terdiri dari cairan intravaskuler, intra di dalam, vaskuler itu pembuluh, jadi cairan yang ada di dalam pembuluh, misalnya darah dan cairan limfe. Lalu yang kedua, yang cairan di luar sel adalah cairan interstisial, di mana cairan yang terdapat di antara sel. Jadi kalau ini sel, di antaranya ada cairan, itulah disebut interstisial. Inter itu antara. Dan cairan khusus seperti cairan sendi, humor vitreous, dan cairan otak. Itu adalah jenis-jenis cairan tubuh. Jadi pembagian besarnya ada intrasel, dalam sel, dan ekstrasel di luar sel. Yang di luar sel ada di dalam pembuluh, ada di antara sel, dan cairan khusus. Oke, selanjutnya. PPT selanjutnya. Nah, pada orang sehat, cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler dalam keadaan seimbang. Jadi, cairan di dalam sel dan cairan di luar sel itu dalam keadaan seimbang. Inilah yang disebut homeostasis. Ya, homeostasis itu di mana menjaga keseimbangan tubuh. Salah satunya adalah keseimbangan cairan. Ya. Bila terjadi ketidakseimbangan, orang akan jatuh sakit. Jadi kalau tidak seimbang antara cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler, orang ini akan sakit. Contoh misalnya pada diare terus-menerus, itu berarti cairan ekstraselulernya keluar. Banyak yang keluar. Sehingga tidak seimbang antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Makanya orang jadi sakit, jadi dehidrasi. Nah, mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan itu disebut homeostasis. Jadi agar keadaan cairan seimbang antara cairan di dalam sel, intraseluler, dan cairan ekstraseluler, itu disebut
homeostasis. Oke, lalu komposisi cairan tubuh, ya. Komposisi cairan tubuh itu sebelum ini apa namanya ya, PPT sebelum ini kita lihat di atas. Nah, ini jadi komposisi itu adalah susunan, ya. Cairan intraseluler adalah terdiri dari 18% protein, 7% mineral, 15% lemak, dan 60% air. Jadi cairan di dalam sel itu komposisinya terdiri dari protein, mineral, lemak, dan air. Sedangkan cairan ekstraseluler itu 25% ada di dalam pembuluh darah. Plasma di sini sebutnya, ya, plasma darah. Itu 5% dari berat badan. Jadi kalau jumlah darah itu tergantung dari berat badan. Tidak selalu 5 liter. Kita punya anggapan bahwa darah kita 5 liter, tidak. Itu tergantung dari berat badan. Ya. Jadi kalau volume darah kita itu tidak selalu 5 liter, tergantung dari berat badan. Ya. Nah, volume darah itu 8% dari berat badan. Jadi kalau misalnya 100 kilo, berarti 8 liter adalah 8%-nya, 8 kilonya adalah volume darah. Ya. Nah, CES atau cairan ekstraseluler ini kan ada di dalam plasma, itu adalah intravaskuler, dan cairan interstisial. Interstisial itu tadi adalah cairan di antara sel. Ya. Jadi kan intraseluler ini ada 3 sebetulnya, yaitu cairan intravaskuler, plasma dan pembuluh limfe, cairan interstisial, cairan di antara sel, dan cairan khusus tadi. Nah, cairan volume darah kita adalah 8% dari berat badan. Ya. Oke, lalu komposisi cairan tubuh. Ya. Komposisi cairan tubuh itu adalah komposisi lah. Komposisi itu macam ya apa namanya? Ya komposisi lah ya. Nah, kita lihat PTT selanjutnya. Nah, ini kita bagi CIS itu adalah cairan intraseluler. Dan plasma serta cairan interstisial itu adalah cairan ekstraseluler. Ya. CIS itu cairan intraseluler yang ada di dalam sel. Plasma dan cairan interstisial adalah cairan di luar sel. Nah, kita lihat komposisinya. Natrium. Natrium itu kebanyakan ada di dalam cairan di luar sel. Ya. Yang cairan di dalam sel natrium hanya 10 miliekuivalen per liter. Sedangkan di luar sel natriumnya 140 sampai 143, itu di luar sel. Nah, ini disebut seimbang. Ya, karena kalau natrium lebih dari 10 di dalam intraseluler, misalnya jadi 20, maka kita sakit. Nah, agar tetap 10 natriumnya di dalam sel dan agar tetap 140 lebih di luar sel, itu agar tetap seperti itu dilakukan oleh homeostasis tadi. Ini yang disebut seimbang itu. Ya. Kalium kebalikannya. Kalium lebih banyak di dalam
cairan sel. Ya, cairan di dalam sel lebih banyak kalium dibandingkan dengan cairan di luar sel. Kalsium juga lebih banyak di dalam cairan sel. Magnesium lebih banyak di dalam cairan sel. Sedangkan klorida itu lebih banyak di luar sel. Jadi sel atau klorida lebih banyak di dalam cairan di luar sel. Ya kan tadi ada cairan di dalam sel, cairan di luar sel. Nah, yang di dalam sel itu natrium lebih sedikit, kalium lebih banyak, kalsium lebih banyak, magnesium lebih banyak, tetapi natrium lebih banyak di luar cairan sel. Ya, natrium, klorida, dan bikarbonat. Selanjutnya, fosfat itu lebih banyak di dalam sel, lebih banyak di dalam cairan sel, ya. Nah ini fosfat itu lebih banyak di dalam sel, lalu protein juga lebih banyak di dalam sel dibandingkan dengan di luar sel. Ya, itu adalah komposisi dari cairan tubuh. Ya, itu dalam satuan mili ekuivalen per liter. Anda ini tidak usah dihafal semua, yang penting yang ada merah-merahnya aja. Ya. Oke, selanjutnya cairan intraseluler mengandung ion kalium, magnesium, dan protein dalam jumlah besar. Sedangkan cairan ekstraseluler mengandung ion natrium, klorida, dan karbonat dalam jumlah besar. Ya, itu. Selanjutnya, keseimbangan elektrolit. Ya. Tadi secara umum, nah sekarang kita bahas mengenai keseimbangan elektrolit. Karena kita kalau diare, itu kan kita diinfus dengan elektrolit. Ya, natrium misalnya. Nah, sekarang intracellular fluid atau cairan di dalam sel atau cairan intraseluler, kation utamanya adalah kalium, ya kan tadi sampai 110, dan anion utamanya fosfat, protein, dan karbonat. Sedangkan extracellular fluid atau cairan ekstraseluler, kation utamanya adalah natrium, ya kan, yang sampai 143, dan anion utama adalah klorida. Nah, sedangkan ECF, extracellular fluid atau cairan ekstraseluler, terdiri dari plasma darah dan cairan interstisial, dan ditambah dengan cairan khusus tadi. Ya, oke, itu komposisi elektrolitnya. Selanjutnya, natrium. Intake sehari-hari berupa garam. Intake itu pemasukan. Pemasukan ke dalam tubuh sehari-hari adalah berupa garam. Itu cukup dengan 3 gram per hari. Nah, keadaan penurunan natrium. Jadi natrium di dalam cairan akan menurun bila intake kurang. Intake itu asupan atau makanan atau minuman. Jadi kalau makanan minuman kurang natrium, kurang dari 3 gram per hari, maka akan menyebabkan natriumnya berkurang. Lalu terjadi pada luka bakar yang luas. Natrium ini di luar sel pada waktu luka bakar yang luas, ya,
itu pada cairan luka bakar itu akan mengandung banyak natrium. Sehingga cairan ekstraseluler, yaitu intrasel misalnya, itu akan kekurangan natrium. Lalu pada pengobatan dengan diuretik. Pengobatan diuretik itu biasanya pada penyakit yang bengkak-bengkak, misalnya pada penyakit jantung. Ya, sering dikasihkan diuretik. Diuretik itu adalah obat agar bisa kencing. Gitu ya. Kalau kencingnya banyak, nanti bengkaknya juga hilang. Yang selanjutnya bila muntah diare yang hebat. Makanya sering terjadi muntah, diare, atau muntaber. Nah, itu akan kehilangan banyak natrium. Karena cairan yang keluar itu adalah cairan di luar sel. Sehingga diinfusnya biasanya dengan NaCl. Ya, NaCl biasanya diinfusnya karena natrium dan kloridanya keluar. Akibatnya, akibat dari natrium keluar tadi, ya, selanjutnya, ya, akibatnya ECF itu extracellular fluid atau cairan ekstraseluler atau cairan di luar sel, hipotonis. Tahu kan hipotonis ya? Hipotonis itu jadi encer. Ya, hipotonis itu encer. Karena encer mengakibatkan air keluar dari cairan ekstraseluler. Kalau air keluar, karena encer, jadi airnya keluar. Kalau airnya keluar dari cairan ekstraseluler, menjadi hemokonsentrasi. Hemokonsentrasi itu berarti cairan di dalam atau cairan di luar sel itu berkurang jumlahnya. Itu namanya hemokonsentrasi. Kalau hemokonsentrasi terjadi pada pembuluh darah, maka volume darah berarti menurun. Di sini RBF atau RBF itu terdiri atau singkatan dari red blood flow. Red blood flow artinya aliran darah merah menurun. Karena jadi darahnya jadi kental. Nah, karena kenapa jadi kental darahnya? Karena airnya keluar. Kalau airnya keluar berarti darahnya jadi kental. Karena darahnya jadi kental, ya, volume darahnya berkurang dan terjadi oliguri. Oliguri itu adalah kencingnya berkurang. Oli itu sedikit, guri itu oli itu sedikit, uri itu kencing. Makanya pada orang-orang yang diare hebat, biasanya kencingnya berkurang. Ya, ini disebabkan sering berakibat defisiensi air dan natrium. Jadi sering terjadi kekurangan air dan natrium pada orang-orang yang diare muntaber misalnya. Makanya pengobatannya diberilah air dan natrium. Contoh yang lain misalnya, keluarnya banyak natrium itu adalah kalau olahraga. Banyak keluar keringat. Keringat itu banyak mengeluarkan natrium. Natrium kalau banyak keluar keringat, natriumnya banyak keluar, maka akan terjadi hipotonis. Makanya kita minumnya adalah ion, ya, seperti Pocari Sweat atau apa gitu ya, yang mengandung mineral. Jadi kalau sudah olahraga lebih baik minumnya adalah minuman apa namanya, ada ionnya daripada minum air biasa, ya. Itu untuk memulihkan keadaan natrium di dalam cairan tubuh. Selanjutnya, fungsi cairan tubuh. Cairan intrasel atau CIS berperan dalam aktivitas metabolik. Jadi, cairan di dalam sel
itu berperan di dalam aktivitas metabolik sel. Jadi sel akan bermetabolik, cairan di dalam selnya mencukupi. Sedangkan cairan ekstraseluler berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik ekstrasel, transport asam amino, Fe, dan karbohidrat. Jadi cairan di luar sel itu berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik ekstraseluler. Tekanan osmotik ekstraseluler itu dilakukan oleh protein. Nanti kita lihat mekanismenya ya. Selanjutnya, cairan interstisial merupakan 4/5 atau 80% bagian dari CES, cairan ekstraseluler. Karena kita bahwa cairan ekstraseluler itu terdiri dari intravaskuler atau pembuluh darah dan interstisial. Jadi cairan tubuh interstisial pada cairan ekstraseluler itu kebanyakan adalah cairan interstisial. Cairan interstisial, cairan yang ada di antara sel, merupakan media transport zat asam, CO2, zat makanan, dan sisa metabolisme. Jadi, makanan itu dibawa melalui cairan interstisial yang ada di antara sel, nanti dimasukkan ke dalam sel. Ya, CO2 dan hasil metabolisme yang lain juga dilarutkan di dalam cairan interstisial. Oke. Lalu selanjutnya adalah mengenai mekanisme homeostasis. Mekanisme homeostasis itu melibatkan hampir seluruh sistem organ tubuh. Ya. Nah, tubuh dilindungi terhadap perubahan yang besar dengan mekanisme kontrol sendiri seperti mekanisme umpan balik. Ya, jadi tubuh dilindungi terhadap perubahan yang besar dengan mekanisme kontrol sendiri seperti mekanisme umpan balik. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan umpan balik ini. Sistem umpan balik. Ya. Selanjutnya, oke, sistem umpan balik. Nah, yang pertama ada set point, nilai fisiologis normal dari masing-masing variabel tubuh. Misalnya suhu normal, konsentrasi cairan, dan keasaman. Nah, set point ini kita contohnya misalnya pada suhu normal. Ya, set point nilai fisiologis normal. Nah, contoh, set point suhu tubuh. Kalau kita masuk ke dalam ruangan ber-AC, nah AC itu kan bisa bisa diatur temperatur ruangan. Misalnya kita masuk ke dalam ruangan ber-AC, lalu kita ruangan ini pengen 25 derajat misalnya Celcius. Itu kan kita pakai set point. Set point-nya pakai remote ya. Ya, kalau pengen diatur ini suhu ini supaya 27. Kita pakai remote ke angka 27 berarti ruangan itu diupayakan suhunya 27 derajat Celcius. Itu namanya set point. Ya, set point itu mengatur ruangan. Set point suhu tubuh kita ada di dalam otak, hipotalamus. Nah,
set point suhu normal kita adalah 37 derajat Celcius. Ya, 37 derajat Celcius. Itu sudah di set point sama otak kita. Nah, kalau misalnya satu ruangan di set 37 derajat Celcius, maka AC itu jalan. Sampai suhu 37 derajat Celcius, misalnya dari asalnya 40 derajat nih, ruangan ini 40 derajat. Lalu kita set point ruangan ini di set point 37 derajat Celcius. Nah, dari 40 ini AC-nya akan jalan kan? AC-nya jalan, terus jalan sehingga suhu di dalam ruangan itu akan turun. Terus turun sampai 37 derajat. Karena set point-nya 30 derajat. Begitu 37 derajat ruangan ini, maka AC ini berhenti bekerja. Ya, karena sudah 37 derajat Celcius. Kalau berhenti bekerja, nanti suhu ruangan itu akan naik lagi kan? Suhu ruangan akan naik lagi. Nah, suhu ruangan melampaui 37 derajat, maka AC itu jalan lagi. Itu yang namanya umpan balik. Set point. Jadi suhu tubuh kita, set point-nya ada di otak, set point normalnya adalah 37 derajat Celcius. Jadi, kalau suhu tubuh kita melebihi 37 derajat, maka pembuluh darah kita akan melebar. Ya, contohnya kalau kita kepanasan atau selesai olahraga itu akan meningkatkan suhu tubuh karena metabolisme tubuh meningkat, maka akan merah karena pembuluh darah melebar. Pembuluh darah melebar fungsinya agar darah yang ada di dalam tubuh akan menuju ke pembuluh darah di kulit, sehingga pembuluh darah di kulit melebar, pembuluh darahnya, maka karena darah itu merah, maka muka jadi merah. Sehingga dan muka jadi panas. Nah, karena panas, itu panasnya akan dikeluarkan oleh tubuh kita, sehingga nanti tubuh kita akan turun lagi. Itu adalah normal. Yang kedua misalnya, pada juga keluar keringat. Kalau suhu tubuh kita lebih dari 37,3 derajat, akan keluar keringat. Karena keringat ini akan menurunkan suhu tubuh. Dengan cara keringat ini jangan dibiarkan berpeluhan gitu. Kalau berkeringat segala dikeringkan, karena nanti keringat ini akan menguap. Nah, penguapan ini akan memerlukan panas. Panasnya diambil dari tubuh kita, suhu tubuh kita, sehingga suhu tubuh kita nurun. Itu set point tubuh kita. Kedua, kalau kita di bawah 36 derajat, jadi set point tubuh kita itu antara 36 sampai 37. Kalau suhu tubuh di luar tubuh kita turun sampai 34 derajat, berarti set point kita kan di set antara 36 sampai 37. Lalu tubuh suhu di luar di bawah 36, maka kita akan menggigil. Kenapa? Karena menggigil itu merupakan kontraksi otot. Kontraksi otot menyebabkan mengeluarkan panas. Jadi menggigil itu untuk meningkatkan panas. Karena dengan meningkatkan metabolisme, berarti suhu tubuh kita akan meningkat sehingga tidak menggigil lagi. Contoh, kalau kita pagi-pagi, musim dingin atau musim kemarau, biasanya pagi-pagi lalu kita buang air kecil, ya. Sesudah buang air kecil, tubuh kita akan nggak berigidi gitu kan. Kalau udah kencing keluar, dia akan. Kenapa? Nah, itu sebabnya adalah air itu kan panas. Di dalam tubuh kita panas, lalu dikeluarkan, sehingga suhu tubuh itu menjadi turun.
Karena panas yang ada di dalam air kencing keluar, suhu tubuh turun. Nah, untuk menormalkan kembali suhu tubuh, maka dia otot-otot akan berkontraksi sehingga kita menjadi gitu. Itu sebetulnya untuk meningkatkan suhu tubuh lagi ke dalam suhu normal. Itu adalah set point fisiologis dalam mengatur keseimbangan suhu tubuh agar tetap di set pointnya. Nah, yang kedua, jadi umpan balik itu ada set point yang mengatur yang mengatur fisiologi normal. Yang kedua, ada sensor penerima. Sensor ini, penerima ini mendeteksi suatu penyimpangan dari setiap variabel. Contohnya, kalau suhu tubuh kita dalam set point normal, lalu di luar tubuh kita panas, maka yang panas ini dideteksi oleh sensor kita penerima bahwa di luar tubuh kita panas. Lalu sensor ini akan menyebabkan pembuluh darah tadi kita melebar dan mengeluarkan keringat. Karena ada sensor penerima rangsang dari luar bahwa, di luar ini panas. Atau ada sensor mengatakan di tubuh kita bahwa, di luar ini dingin. Maka kita menggigil. Itu diterima oleh sensor. Sensor penerima mendeteksi suatu penyimpangan. Penyimpangan itu ya kelainan di luar tubuh terhadap tubuh kita. Yang ketiga, sesudah punya set point, ada sensor, lalu ada pusat pengendali. Ya, pusat pengendali ini tadi, jadi ini ya selanjutnya, pusat pengendali. Pusat pengendali ini menerima informasi dari berbagai sensor, lalu mengintegrasi dan memproses informasi tersebut, kemudian menentukan respon balasan untuk kembali ke set point. Contohnya, yang keempat adalah efektor, fungsinya menjalankan respon yang terus berlangsung sampai set point tercapai kembali. Ya, jadi contohnya ginilah, tadi set point ditentukan 36, 37. Ya. Lalu tadi ada sensor, ya, sensor. Tadi ada sensor. Nah, sensor ini menerima rangsang dari luar. Ini panas. Dari sensor ini maka dia diteruskan ke pusat pengendali. Pusat pengendali di sini suatu misalnya adalah hipotalamus, otak. Nah, jadi tadi dari sensor tadi berita itu akan diteruskan ke hipotalamus sebagai pengendali. Ya, informasi berbagai sensor lalu memproses dan informasi ini sama otak diproses, lalu prosesnya dia menentukan respon balasan untuk kembali ke set point. Dari otak ini mengintrusikan efektor. Kalau tadi menerimanya adalah sensor ke set point, ke otak, dari otak diolah informasinya lalu diteruskan ke efektor yang menjalankan respon yang terus berlangsung sampai set point tercapai kembali. Jadi contohnya begini. Tadi kita kalau misalnya kita pagi hari di musim kemarau yang dingin, lalu kita buang air kecil, ya kan? Nah, buang air kecil. Buang air kecil ini berarti urin kita yang ada di dalam tubuh itu kan ada panas, mempunyai panas kalori dikeluarkan. Panas yang keluar itu menyebabkan suhu tubuh turun, ya kan? Nah, ini diterima oleh sensor tadi. Suhu tubuh turun ini, nah, suhu tubuh yang turun karena air kencing keluar tadi, itu akan diteruskan ke otak. Dari otak diintrusikan, karena suhu tubuh turun, maka suhu tubuh harus normal kembali. Maka otak menginstruksikan lewat efektor yaitu adalah otot untuk berkontraksi. Agar dengan kontraksi, nanti suhu tubuh naik lagi.
Makanya kita kalau sudah buang air kecil, suka berigidi kalau dalam kontraksi itu adalah kontraksi otot yang diinstruksikan oleh pusat pengendali tadi untuk merespon karena suhu tubuh kita turun. Agar nanti suhu tubuh kita tetap normal. Itu adalah contoh umpan balik. Ya. Nah, selanjutnya itu tadi adalah contoh homeostasis suhu tubuh. Nah, sistem umpan balik yang ada di dalam tubuh. Nah, ini sistem umpan balik yang ada di dalam tubuh. Yang pertama, homeostasis itu suhu tubuh. Hipotalamus sebagai termoregulator. Tadi yang saya ceritakan tadi waktu buang air kecil. Kedua, keseimbangan glukosa melibatkan insulin dan glukagon. Nah, keseimbangan glukosa, kita lihat homeostasis seperti apa. Kalau kita puasa, berarti glukosa kita turun. Ya kan? Nah, turun tidak boleh kurang dari 70. Karena kalau kurang dari 70 kita akan pingsan. 70 mg ya, gula darah kita ya. Nah, kalau gula darah turun dalam puasa, maka tubuh akan mengeluarkan enzim atau hormon glukagon. Glukagon ini akan memecah glikogen menjadi glukosa. Sehingga waktu puasa gula darah turun, keluar hormon glukagon yang memecah glikogen menjadi glukosa, dan glukosa akan dimasukkan ke dalam darah. Jadi gula darah normal lagi. Kalau kita sudah makan, 2 jam setelah makan, glukosa akan meningkat. Kalau glukosa terlalu meningkat tinggi, sampai 400, kita juga akan pingsan. Makanya gula darah harus diturunkan. Gula darah diturunkan dengan insulin. Jadi kalau kita sudah makan, 2 jam sudah makan biasanya ngantuk. Kenapa? Karena tubuh kita mengeluarkan insulin, insulin akan menurunkan gula darah, menurunkan glukosa, ya, sehingga kita ngantuk. Glukosa diturunkan oleh insulin diubah menjadi glikogen. Jadi kita makan, glukosa naik, keluar insulin, insulin mengubah glukosa menjadi glikogen, glikogen ini dimasukkan ke dalam otot sehingga gula darah turun. Nanti kalau gula darah turun, glikogen yang dari glukosa tadi akan diubah menjadi glukosa lagi oleh glukagon. Makanya nanti naik lagi gula darah. Itu adalah keseimbangan glukosa. Lalu jumlah air tubuh melibatkan hipofisi posterior dengan antidiuretik hormon. Nah, jumlah air dalam tubuh. Kalau kita banyak minum, pasti banyak kencing. Kenapa? Karena kita banyak minum, berarti air banyak. Kalau air banyak, itu kalau dibiarkan, itu akan menyebabkan hipertensi. Makanya, hipofisi posterior menahan keluarnya hormon ADH. Hormon ADH itu adalah pencegah kencing, gitu. Jadi hormon ADH ditahan, maka karena keluarlah air kencing banyak. Kalau kita olahraga terlalu berarti banyak keringat. Kalau banyak keringat berarti air dalam tubuh berkurang. Nah, hipofisi posterior otak ini mengeluarkan ADH. ADH itu akan menahan agar kita tidak kencing. Makanya sudah olahraga biasanya kencingnya sedikit. Atau misalnya pada diare, kencingnya sedikit. Karena ada ADH. Yang dikeluarkan itu agar tetap keseimbangan cairan tubuh berlangsung. Ya. Lalu mekanisme homeostasis cairan tubuh. Selanjutnya, mekanisme homeostasis cairan tubuh. Air dalam tubuh diperoleh dari minum yang diatur oleh rasa haus hipotalamus. Nah, jadi hipotalamus tadi, kalau kita haus berarti
cairan tubuh kita berkurang. Ya, jadi itu ada sensor tadi. Cairan tubuh kurang, ada sensor menyebabkan kita haus, lalu bisa minum. Lalu cairan bisa diperoleh dari makanan yang mengandung air, ya, dari minuman dan lain-lain. Lalu kehilangan cairan tubuh kita itu melalui urin. Urin itu kurang lebih 1,5 liter per hari. Paru-paru, nafas kita juga mengeluarkan uap, ya, itu kurang lebih 400 cc, dan feses itu sekitar 100 cc. Jadi kurang lebih jumlahnya 200 cc. Makanya kita dianjurkan agar tidak kekurangan cairan, minum itu adalah 2 liter. Lalu keluar cairan melalui kulit, jumlahnya sesuai dengan temperatur, kelembaban, dan sirkulasi udara. Ya, jadi kita keluar cairan melalui urin, paru-paru, feses, dan kulit. Lalu gangguan keseimbangan air. Ya. Yang pertama dehidrasi. Dehidrasi adalah kehilangan air dan elektrolit. Contohnya, misalnya pada diare, ya, muntah berak, terus luka bakar yang luas, itu juga ada menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan nanti tubuh kita. Yang kedua adalah overhidrasi, kelebihan cairan ekstra. Ini kalau overhidrasi itu bahayanya kalau kita minum terlalu banyak, kan sampai ada kan di TV itu ada yang pertandingan. Kenapa? Karena cairan terlalu banyak akan diserap masuk ke dalam sel otak bengkak, menyebabkan kematian. Ya, jadi ada dehidrasi itu kurang cairan, overhidrasi itu kelebihan cairan, edem. Edem itu adalah bengkak. Bengkak namanya edem. Edem terjadi karena terkumpulnya cairan di jaringan interstisial lebih dari biasa. Nah, interstisial itu antara sel. Nah, kita tahu cairan ada yang disebut cairan interstisial, yaitu cairan yang ada di antara sel. Tetapi kalau cairan interstisial ini berlebih, itu disebut odem atau bengkak. Jadi bengkak ini terkumpulnya cairan di jaringan interstisial lebih dari biasa. Ya. Nah, lalu mekanisme homeostasis bisa berupa transport pasif seperti difusi, filtrasi, proses osmosis, dan tekanan hidrostatik. Itu yang pasif. Difusi itu kan kalau dari konsentrasi tinggi, ini konsentrasi rendah, maka dia akan masuk ke konsentrasi rendah. Jadi ajarnya seimbang ya. Transport aktif kita sudah bahas mengenai kalium dan natrium di luar sel dan di dalam sel. Lalu transport melalui membran sel itu adalah transport zat melalui membran sel melalui 3 jalan. Ya, jadi ini selanjutnya. PT sel. Nah ini transport zat melalui 3 jalan itu proses difusi, ya difusi itu melalui pori-pori membran sel atau melalui matriks membran itu sendiri. Yang kedua ini jadi gambar proses difusi yang asalnya before diffusion, after diffusion. Jadi sebelum difusi itu konsentrasinya tidak sama. Kalau sudah difusi akhirnya konsentrasinya sama. Yang kedua transport aktif melalui membran sel, ya suatu mekanisme sistem enzim dan membawa zat-zat melalui membran yang gambarnya seperti yang ini. Selanjutnya ini contohnya kalium dipompa itu, ya kalium, natrium. Itu adalah transport aktif karena memerlukan ATP. Selanjutnya
endositosis, ya, gambarnya seperti itu. Nah ini itu adalah endositosis. Endo itu masuk ke dalam melekuk. Ya kalau exo itu keluar. Selanjutnya udem. Nah, udem tadi bengkak itu tadi disebabkan oleh 4 hal, yaitu tekanan osmosis darah menurun. Contohnya pada eklamsi. Tekanan osmosis darah menurun. Contohnya eklamsi. Eklamsi itu adalah penyakit pada ibu-ibu hamil. Pada ibu-ibu hamil sering terjadi bengkak kaki dan seterusnya. Di bengkak kaki, kalau diperiksa urinnya, itu proteinnya positif. Jadi artinya ada protein urin positif. Itu adalah kelainan. Karena proteinnya positif berarti darah, pembuluh darah atau darah kekurangan protein. Makanya tekanan osmosisnya menurun. Sehingga air yang ada di dalam pembuluh darah keluar. Itu kenapa keluar? Karena darahnya jadi lebih encer karena tekanan osmotiknya menurun. Ya, itu pada eklamsi dan pada penyakit ginjal. Yang kedua, bengkak terjadi karena tekanan hidrostatik meningkat. Ya, contohnya pada penyakit gagal jantung. Makanya pada orang-orang penyakit jantung sering bengkak kakinya karena ini tekanan hidrostatiknya meningkat. Jadi tekanan hidrostatik itu yang seharusnya cairan itu masuk ke dalam vena, ini karena jantungnya lemah, maka tidak bisa masuk ke dalam vena, makanya menyebabkan bengkak. Makanya obatnya beda antara eklamsi dan penyakit gagal jantung. Yang ketiga bendungan. Bendungan itu tersumbat. Contohnya pada penyakit filaria atau penyakit kaki gajah. Nah, kaki gajah itu disebabkan oleh filaria. Filaria ini akan menyumbat pembuluh limfe, sehingga pembuluh limfe tersumbat, maka cairan limfenya keluar. Jadilah bengkak. Yang keempat, permeabilitas kapiler meningkat. Ini contohnya karena alergi. Contohnya kalau misalnya digigit nyamuk. Kalau digigit nyamuk, berarti nyamuk itu menusuk pembuluh darah, nanti akan keluar, itu akan bocor pembuluh darah. Sehingga si cairan darah itu akan keluar. Jadilah bentol. Ya, itu jadi namanya, itu juga bengkak. Kalau pada alergi ini makanan, protein, itu akan merusak dinding pembuluh darah, sehingga dinding pembuluh darah bocor, maka cairan darah keluar. Jadilah kaligata atau alergi. Itu adalah contoh-contohnya. Oke? Ini, bentar ya. Oh, sama nih kelihatannya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan, Izin bertanya, Pak. silakan. Izin bertanya, kalau misalnya lagi makan itu sebaiknya minumnya di akhir, terus kayak sedikit atau sambil makan itu boleh sambil minum, terus minumnya itu kayak lumayan banyak gitu, Pak. Lebih baiknya gimana? Sebaiknya kan kalau ini ya, minum itu sebaiknya setelah makan. Tapi kalau misalnya kebulan, apa sih kebulan tuh? Ada yang tidak masuk itu boleh minum juga ya, nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas kalau sudah makan harus minum. Kenapa? Karena minum itu nanti air itu akan
membantu proses metabolisme sel gitu. Ya. Jadi sebaiknya kan ada kalau di jabat kurang boleh maka sebelum makan minum sup dulu. Itu kan ada cairan. Karena minum air sop itu menambah nafsu makan sebetulnya. Tapi yang bagus mah ya seperlunya aja, tapi yang bagus yang jelas kalau sesudah makan harus minum gitu. Karena cairan itu memperbaiki metabolisme tubuh. Gitu. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya. Silakan. Waktu sempat dengar Pak, kalau misalkan orang yang mempunyai gejala kayak minus pada mata, itu kalau misalkan melahirkan normal itu tidak bisa apa berpengaruh ya Pak? Gimana? Ya, misalkan ada ya, ibu hamil nih Pak, nah dia tuh memakai kacamata, nah kayak dokter atau bidannya tuh nyaranin kayak, ibu mohon maaf, kalau misalkan itu kayak nggak bisa gitu Pak, harusnya kayak sesar gitu Pak. Itu berpengaruh ke pembuluh darah atau gimana ya Pak? Bukan, jadi gini, biasanya ngedenya itu sangat kuat. Nah kalau misalnya tekanan matanya tinggi, nanti kalau atau darah tinggi lah, ya pada darah tinggi lah biasanya orang hamil kalau lagi darah tinggi itu biasanya tidak boleh, kalau tidak terkontrol tekanan darahnya tidak boleh lahir normal, ngeden, karena nanti berbahaya. Itu berbahayanya kenapa? Tekanan darah tinggi akan meningkat. Nanti suatu saat dia akan menekan retinanya coklat malah jadi buta. Ya, penyakit mata yaitu salah satunya biasanya. Baik Bapak, terima Karena kasih. karena ngeden itu sebetulnya mah. Ya, ada lagi? Istirahat dulu ya. Berapa lama? Ini gini. Ini darah dan sistem imun betul, tapi jangan yang ininya. Apa namanya yang merah. Kalau ini cuma sedikit sih ininya. Ya. Ya, yang darah dan sistem imun tapi